kalau saya nonton misalnya, ini saya perbandingan gitu. Saya pasti pengen nonton sesuatu yang saya jarang lihat. Satu bagian yang saya kira masih kurang nih gitu di PR kita, meningkatkan literasi. Literasi siapa? Ya literasi penonton kita. Strategi untuk mengakali teknologi sehingga menghalangi orang gitu udah nggak bisa, udah nggak efektif. Ya, rasakan ini. Dua, tiga. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Action! Nihil. Kembali lagi bersama saya, sahabat sensor mandiri dengan Joseph Samuel di podcastnya LSF. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, sosok yang luar biasa. Siapa dia? Mungkin saya kasih gambaran dulu ya. Jadi beliau ini dulunya aktivis gitu ya, yang ketika muda, ketika remaja suka otomotif, terutama motor, kemudian hobi basket, berenang, pinter masak gitu ya. Beliau adalah Bapak Hilmar Farid, PhD. Selamat datang Pak Hilmar Farid. Terima kasih di podcastnya LSF. Senang bisa diundang ke LSF. Siap, terima kasih Pak. Ini kehormatan Pak, Bapak hadir di sini, kita ngobrol panjang lebar nanti soal perfilman. Siap. Terima kasih Pak Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan di Kemendikbudristek. Oke, Pak, izin mungkin kita langsung diskusi ya Pak. Kan Bapak datang walaupun waktu Bapak padat sudah menyempatkan diri gitu ya. Saya berharap kita ngobrol tetap bisa bermanfaat buat teman-teman sahabat sensor mandiri. Pak, soal film nih ya, baik film nasional maupun film luar gitu ya. Saya mau tahu dong Pak gambaran Bapak mengenai film. Kan film itu kan sebenarnya kayak seperti etalase kebudayaan ya Pak ya. Contoh misalnya K-pop gitu ya. Kita kalau lihat film K-pop, film-film Korea itu bisa melihat budaya K-pop gitu ya. Pria-pria skinny dengan pakaian yang skinny, kemudian yang manis mukanya, lagu-lagu yang menarik gitu ya. Kemudian juga film-film Amerika itu kan nuansa istilahnya maskulinnya keluar sekali gitu kan. Jadi memang film itu kan etalase kebudayaan. Nah, gimana sih Bapak melihat apakah Indonesia film-film kita tuh bisa jadi etalase kebudayaan ketika dibawa keluar ke sana gitu Pak? Jelas ya, jelas bisa ya. Pertama, kalau kita lihat film apapun, pasti dia berakar dalam kebudayaan tertentu. Ya, apakah Korea, apakah Indonesia. Di Indonesia pun kalau kita lihat ada yang Jawa, ada yang Batak, ya. Dan jadi pasti dia punya akar di kebudayaan dan itu sejak awal memang film digunakan untuk mengkomunikasikan itu ya. Jadi mengkomunikasikan pesan tertentu, tapi berdasarkan nilai atau akar budaya yang berbeda-beda itu tadi. Cuma jangan lupa bahwa film ini juga industri pada saat bersamaan ya. Jadi pertimbangannya ketika membuat film tidak hanya saya ingin ngomong sesuatu nih gitu tentang itu ya, tetapi orang juga mempertimbangkan sekarang apakah dia laku di pasar ya, apakah dia bisa diterima di pasar yang berada di luar jangkauan negerinya. Misalnya film Indonesia main di Asia Tenggara ya seperti Korea, tadi contoh yang bagus. Korea kalau kita lihat sekarang sinemanya semakin global. Ya, jadi walaupun problem-problem atau dimainkan oleh orang Korea menggunakan bahasa Korea, tetapi masalah yang diangkat, solusi yang ditawarkan kemudian gitu menghadapi masalah-masalah itu sifatnya global. Ya, dan saya kira hampir semua ya film Amerika pun begitu. Dan kalau kita lihat perjalanan selama ini, industri yang paling kuat adalah industri yang kemudian bisa menentukan ini loh yang penting, ini loh solusinya gitu ya. Walaupun awalnya berasal dari pengalaman mereka yang sangat khusus. Nah, Indonesia nih dalam konteks ini masih berjuang nih gitu ya untuk mendapatkan tempat itu. Tapi saya senang banget sih sekarang ini kalau kita lihat ya, film Indonesia penerimaannya udah cukup bagus ya. Kalau nggak salah saya angkanya 61% dari yang ditonton orang Indonesia di tahun lalu 2022 itu film Indonesia gitu ya. Jadi dari segitu sudah boleh dibilang mendapat tempat lah di hatinya penonton ya. Tinggal sekarang mikir gimana caranya melangkah lebih jauh ya gitu masuk ke pasar di luar Indonesia. Nah,
artinya budaya lokalnya kita dalam tanda kutip punya kemungkinan untuk dijual ya Pak. Contoh kayak misalnya gotong royong gitu ya. Silaturahmi sama orang tua gitu ya. Atau contoh kayak sekarang kan mau lebaran gitu ya, mudik gitu kan. Bapak melihat itu masih laku nggak sih dijual Pak? Ya kalau itu sih saya kira melekat ya di dalam karya-karya film Indonesia ya. Jadi misalnya kayak hubungan orang tua, ayah anak, atau ibu anak ya, orang tua dengan anaknya. Itu sering sekali kan jadi tema di kita ya. Dan kalau kita perhatikan perbedaannya cukup jauh ya dengan katakanlah film-film Amerika. Keluarga udah jarang kita lihat itu. Ya. Betul. Udah superhero mas kelilingnya aja gitu kan. Kayaknya dunia tuh cuma di antara orang-orang yang nggak ada hubungan satu sama lain kecuali diikat oleh peristiwa yang sama. Kita enggak. Peristiwa kita dibentuk karena ada hubungan. Ngeri-ngeri sedap contohnya gitu ya. Iya. Seluruh perjalanan peristiwanya itu karena hubungan keluarganya gitu ya. Film-film lain pun kalau kita perhatikan dimensi sosialnya, unsur yang namanya keluarga itu ternyata masih cukup penting gitu ya. Soal apakah itu formula yang layak atau laku untuk dijual atau enggak, mungkin pertimbangannya bukan soal itu ya, tapi cara kita katakanlah menanggapi, mengatasi masalah menggunakan pendekatan nilai-nilai kebudayaan kita, itulah yang kita tawarin gitu ya, dan itu yang membuat kita berbeda ya dengan ya banyak tempat lain atau banyak ekspresi lain di luar sana gitu. Dan saya sih melihat ya potensinya kalau lihat film-film kita yang warna lokalnya kuat itu laku. Ya. Ngeri-ngeri sedap contohnya ya, gitu ya. Terus bahkan di tempat-tempat kalau kita lihat kayak di Makassar gitu ya, mereka menggunakan bahasa Makassar, bahasa Bugis, ada marketnya. Ya. Nah jadi dan yang kayak begini nih, kalau lihat sambutannya cukup baik, potensinya tentu ke depan juga ada gitu ya. Jadi maksudnya begini, kita juga mesti lihat ya film yang datang dari luar ke sini gitu. Dia kan sebenarnya di kampungnya juga vernakular. Iya. Ya, dia juga pakai bahasa kampungnya dia Amerika gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu. Cuman karena dia global, kita menerimanya sebagai sesuatu yang universal gitu. Padahal sebenarnya datang dari kebudayaan yang spesifik. Nah, mentalitas kita juga mestinya sama. Ya, walaupun saya berbahasa daerah tertentu di Indonesia, bukan berarti saya nggak bisa ngomong soal-soal yang global gitu loh. Bukan berarti apa yang saya punya ini tidak bisa dijadikan sesuatu yang relevan ya untuk bagi penonton di luar kita gitu. Tergantung sekarang bagaimana caranya mengkomunikasikan itu. Saya kira masih banyak lah penonton Indonesia juga bahasa Inggrisnya nggak lancar-lancar amat kan. Tapi kalau nonton kan kayaknya kayak dia juga bagian dari kebudayaan itu. Gitu ya. Abis itu mikir Pak, tadi dia ngomong apa gitu. Untuk ada subtitle Pak. Udah agak roaming gitu belakang, telat baru dia nyambung lagi gitu. Tapi nyatanya dia laku, dia kemudian bisa diapresiasi ya. Dan saya sih berharap ya bahwa film Indonesia ke depan lebih percaya diri. Ya, jadi dia nggak usah misalnya ngambil tema-tema yang terlalu ya kalau saya sih kadang-kadang suka bilang gitu ya. Maksa gitu ya, pengen urban dan segala macam gitu, biar agak member gitu sama Singapura, Hong Kong dan segala macam. Nggak usah. Kasih aja warna yang sifatnya lokal, temanya juga sangat lokal. Karena itu yang kalau saya nonton misalnya, ini saya perbandingan gitu, saya pasti pengen nonton sesuatu yang saya jarang lihat kan gitu. Iya. Ngapain saya lihat kehidupan sehari-hari sendiri di dalam layar ya. Kita pengen explore, kita pengen tahu budaya yang lain gitu. Jadi buat saya sih potensinya besar ya, dan harusnya memang didorong ke sana gitu. Apalagi kan sekarang ini makin banyak film-film kita yang masuk di luar ya Pak ya, di festival-festival luar juga banyak ya. Iya. Artinya mereka melihat film kita tuh menarik gitu. Betul, kayak lihat aja nih yang menang-menang ya, yang kita lihat ya gitu, yang beberapa kali ini, yang terakhir-terakhir dia menang gitu. Seperti Dendam gitu ya. Itu ceritanya walaupun boleh dibilang universal ya gitu, menyangkut kehidupan, tapi kalau lihat settingnya, penggarapannya, dia berasal dari satu periode yang sangat spesifik. Film-film Indonesia akhir 70-an, awal 80-an gitu. Flick, ada violence, ada macam-macam, sangat kasar, dan itu nggak tahu Kang Ocep masih tahu Barry Prima nggak ya? Tahu Pak. Zaman itu saya nonton di bioskop sama orang tua. Gitu ya. Nah jadi
kalau kita lihat nih film-film yang dulunya gitu diperankan oleh orang seperti Barry Prima, Cliff Sangra dan seterusnya. Jadi tapi diangkat lagi berdasarkan satu novel yang memang juara gitu ya, novelnya Eka Kurniawan gitu. Jadi tergantung nih kita nih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya arsip ya yang kita miliki ini luar biasa kaya gitu ya. Jadi banyak sekali kemungkinan cerita yang dibangun gitu. Dan buat saya nggak ada formula yang ini pasti laku, ini nggak laku gitu ya. Tergantung, sangat tergantung ya gimana caranya kita mengkomunikasikan pengalaman yang sangat spesifik gitu ya, tetapi punya relevansi global ya, buktinya dia menang di mana-mana gitu. Sama autobiografi, lihat aja gitu. Itu kan soal pilkada. Ya, di banyak tempat nggak ada pilkadanya begitu gitu ya. Tapi di kita kan sangat spesifik. Kita yang biasa dengan peristiwa-peristiwa itu langsung bisa kecium lah keringatnya tuh orang di layar kan sama kita gitu karena akrab gitu. Tapi ternyata keintiman itu sesuatu yang universal di luar sana yang nggak ada hubungannya sama kita nih gitu. Langsung bisa relate. Dia mungkin nggak terlalu penting juga bagi dia konteks pilkadanya, apanya dan segala macam gitu ya. Tetapi ternyata bahasa sinema itu punya kemampuan ya menembus, dan saya kira memang kehebatannya itu menggunakan sesuatu yang berakar pada kebudayaan sendiri, dikomunikasikan dengan bahasa sinema yang sifatnya universal, nyampe kemana-mana gitu. Ya itu mesti kita lihat kontribusi kita lah ya terhadap pasar perfilman global gitu. Ya bahasa gedenya begitu. Gitu ya. Nah, Pak, ke soal Ditjen Kebudayaan, tempat Bapak di sana ada gitu ya. Boleh nggak sih mungkin share ke teman-teman, ke sahabat sensor mandiri, kan ini Ditjen Kebudayaan kan bagian dari ekosistem perfilman nasional kita ya Pak ya. Nah, peran apa sih yang dilakukan untuk istilahnya mengencourage movie maker lokal atau mungkin membantu mengembangkan film-film lokal tuh bagaimana Pak? Diskusinya panjang tuh. Jadi waktu awal memang film kan untuk waktu yang cukup lama di kementerian ya, ada di unit lain ya, ada di Sekjen dulu namanya Pusat Pengembangan Perfilman. Film. Terus di Pusat Pengembangan Perfilman ini tahun 2019 ya pindah ke kita ya di Ditjen Kebudayaan, dan ketika pindah langsung pertanyaan pertama saya apa gitu. Apa yang kemudian paling diperlukan sih gitu. Kalau kita lihat nih sekarang, kita menganalisisnya harus dari segi rantai nilai nih. Value chain-nya dari perfilman ini apa sih? Kreasi, produksi, distribusi, diseminasi, eksibisi. Di dalam mata rantai ini, mana yang paling, peran apa yang paling mungkin dimainkan oleh Ditjen Kebudayaan? Saya pertanyaannya gitu ke teman-teman. Kalau kita lihat diseminasi, eksibisi dan segala macam urusan bioskop, masuknya di industri kreatif, ya harusnya di tempatnya Parekraf. Produksi kita mungkin masih bisa ikut, ya walaupun pasti kalau lihat dari segi volume sumber daya yang kita miliki terbatas, untuk ikutan investasi nggak bisa, ya APBN juga tidak memungkinkan. Jadi yang paling mungkin adalah di kreasinya. Di kreasi apa? Problem yang paling besar. Sering kita bilang, waduh film Indonesia nih bagus-bagus penggarapan sinematiknya dan segala macam gitu ya, tapi punya problem di cerita. Ya. Dan setelah kita dalami diskusi sama teman-teman film, terungkap gitu bahwa ternyata jarang sekali investasi yang benar gitu ya dilakukan di pembuatan cerita. Kenapa? Sederhana nih, kalau saya pengusaha film gitu ya, Kang Ocep misalnya penulis nih gitu ya, mau bikin karya apa segala macam. Saya dengerin, oke deh, lihat barangnya dulu. Kalau misalnya sekarang kayaknya saya nilai ini bagus, deal, kita akan invest di situ. Tapi kan berarti beban untuk melakukan riset, apa segala macam, ya bangun tengah malam nulis dan segala macam di Kang Ocep semua, bukan di saya. Disitulah justru kita masuk, ya, di mana belum ada yang melakukan investasi di penulisan cerita. Jadi kita bikin nih, ya workshop penulisan skenario, penulisan naskah untuk semua orang gitu. Orang bisa datang cuman dengan ide. Ya, saya punya ide kayak begini. Kita lihat diskusi, orangnya cukup serius, tentu ada track record dan segala macam. Oke, ikut workshop. Setahun nih. Panjang ya Pak? Setahun gitu. Udah panggil orang dari University of Southern California, kita ada kerjasama sama mereka gitu ya. Mereka udah biasa produksi di Hollywood dan segala macam. Nah, lo plototin deh. Ya. Ini naskah kira-kira
punya potensi nggak gitu. Mulai dari situ sampai kemudian dibimbing akhirnya jadi naskah. Dan itu salah satu intervensi yang kita anggap penting gitu ya, karena sering kita bilang gitu ya, kalau dari awalnya nggak bagus, keluarnya pasti nggak bagus. Iya, outputnya gimana? Iya kan, istilahnya garbage in, garbage out gitu ya. Nah sementara kalau misalnya sekarang ini awalnya kita jagain ya, sehingga betul-betul memang naskah yang dihasilkan berkualitas, besar harapannya ketika dia diproduksi, dia bagus dong. Gitu ya. Menambah tingkat kemungkinan film ini akan sukses. Walaupun tidak harus secara komersial gitu ya, mungkin bukan box office, tapi sebagai film dia berkualitas, karena itu yang kita jaga gitu. Sedikit kita dukung juga di produksi ya, jadi beberapa produksi kita bantu misalnya fasilitasi ya, ada teman-teman yang bikin kayak autobiografi gitu, waktu itu mereka datengin kalau nggak salah kan DOP-nya Polandia gitu ya, izin apa segala macam kayak gitu-gitu tuh kita fasilitasi gitu ya, pokoknya mempermudah lah teman-teman sehingga dia lebih gampang produksinya. Setelah filmnya jadi, kita bantu agar mereka bisa istilahnya tuh masuklah ke percaturan festival internasional gitu ya. Jadi teman-teman yang udah punya filmnya bagus gitu ya, terus punya potensi masuk ke festival, kita dukunglah teman-teman itu agar bisa kemudian berpergian dan segala macam gitu. Jadi sebetulnya di beberapa lini gitu. Nah ini sebenarnya sekalian nih mumpung ada apa ketemu sama LSF. Siap, silakan Pak. Satu bagian yang saya kira masih kurang nih gitu di PR kita, meningkatkan literasi. Oh, oke. Ya. Literasi siapa? Ya literasi penonton kita. Gitu ya. Mulai dari anak-anak sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA gitu. Termasuk juga orang tuanya. Ya. Karena mesti kita ingat nih, sekarang ya dunia kita ini sudah begitu hebatnya dipenetrasi oleh sajian audiovisual. Ya, baik itu layar lebar, ya, HP kita ini yang paling besar nih, gitu ya. Komputer kita nyalain juga kadang-kadang kan nggak kerja tuh nonton film gitu. Kalau di sini kan kerjaannya nggak boleh, emang nonton Pak, nonton dibayar pula. Itu kerjaannya sih nonton film. Bahkan kalau kita pergi keluar gitu, kita lihat tuh kan apa namanya layar-layar di gedung-gedung. Jadi praktis kita dikelilingi dengan itu. Sementara peningkatan literasinya lambat sekali gitu. Ya. Dan itu gampang sekali kita identifikasi. Lihat aja di WA Group orang berantem gara-gara video palsu. Ya. Video yang editannya murahan aja dia berantem. Apalagi yang pakai AI. Ya yang udah susah diidentifikasi gitu. Betul. Jadi untuk bisa meningkatkan literasi ini kerja keras kita nih. Ya, di LSF yang selalu memantau perkembangan film, dia mengerti apa sih teknologi yang sekarang digunakan gitu. Dan ya karena kita ada di Kemdikbud ya, di dalam ekosistemnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, mestinya memang ada langkah nih dari kita gitu ya, bicara sama misalnya Ditjen Pendidikan Dasar gitu ya, yang ngurusin SD, SMP, SMA gitu. Ayo dong bikin program nih gitu ya untuk guru-guru agar paling enggak mereka pengetahuannya mengenai apa yang beredar di masyarakat itu meningkat. Ya. Jangan anak-anaknya udah berantem soal apa, gurunya bahkan nggak tahu itu apa gitu kan. Paham, itu kita harus membantulah untuk mengejar tingkat literasi yang sesuai ya dengan perkembangan dunia audiovisual kita sekarang gitu. Nah, bicara soal anak-anak nih ya Pak ya, tadi kan Bapak singgung soal anak-anak. Sekarang ini kan film itu kan nggak cuma dinikmati di bioskop sama di TV ya, tapi masuk ke ranah private ya, di tab, di handphone, orang bisa nonton di laptop gitu kan. Ya istilahnya dunia digital ya Pak ya. Betul. Mudah sekali untuk mengakses dunia digital gitu ya, untuk nonton film gitu kan. Nah, pemerintah melihat ini tuh bagaimana Pak? Maksudnya apakah ini peluang atau mungkin memang harus diwaspadai sekali gitu? Jelas kalau misalnya dari segi peluang ya itu pasti peluang ya. Begitu hebatnya penetrasi dari teknologi digital ke dalam rumah tangga, tentu juga menjadi sarana bagi kita untuk menjangkau si masyarakat lebih efektif kan gitu melalui saluran itu untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan dan seterusnya. Tapi pada saat bersamaan gitu ya, dia juga merupakan
kalau saya sih cenderung nggak bilang ancaman gitu, tapi biasanya saya bilang itu tantangan. Tantangan, oke. Tantangan buat kita gitu ya. Misalnya volume ya, yang diproduksi dan kemudian masuk ke dalam platform digital ini itu melampaui kemampuan kita menonton. Okay. Dengan kata lain kita kewalahan. Kalau dulu kecil nih gitu ya, saya kira sama tuh Pak Kepala LSF sama tuh ininya pengalamannya gitu. Namanya Unyil kita tunggu. Oh iya. Ya kan? Saya masih nonton, Pak. Masih gitu masih ya. Nonton. Masih nonton Unyil ya. Jadi kalau misalnya gitu kita nunggu gitu. Ada film Minggu siang kita nunggu gitu. Jadi sepanjang itu ya ada jelas perbedaan antara ya kehidupan kita nih gitu ya dengan kehidupan di TV. Ya kerasa tuh. Okay. Sekarang udah nggak bisa gitu ya. Sekarang bahkan kita sering sekali melihat di mall orang makan di restoran 4 orang nih duduk bareng-bareng semuanya ngeliat gadget. Gadgetnya masing-masing gitu ya. Dan lebih senang berkomunikasi yang jauh daripada yang di depan mata. Itu artinya apa? Masyarakat yang namanya media itu udah saturated gitu, udah jenuh. Ya. Dan nyampe ke kita ini dalam bentuk yang volume yang begitu hebat gitu, kita udah nggak punya kemampuan memfilter lagi. Ya. Nah di sini nih tadi ya soal mawas dirinya itu bukan semua, karena nggak akan juga mampu kita misalnya ini tonton ya ini jangan gitu. Ya, kemampuan kita kalah cepat kalah cepat dengan volume yang muncul ya. YouTube kalau nggak salah saya berapa ribu jam gitu ya dalam hitungan detik, bukan dalam hitung itu ya, dia terus aja gitu dan nggak akan sempat orang atau siapapun institusi gitu ya memastikan si warganya, kecuali dia larang nih, ya kecuali dia ban, udah YouTube nggak boleh, TikTok nggak boleh, apa nggak boleh gitu ya kayak Korea Utara gitu ya, dah semuanya nggak usah gitu, nggak usah nonton apa lu. Nah, kita juga nggak begitu. Ya. Nah, jadi diskusinya dengan Kominfo terutama, karena untuk ranah private ya, teknologi digital dan segala macam ada di mereka, diskusinya itu. Dan kesimpulannya sederhana, gitu. Konsep sensor dalam pengertian, ya memotong, gitu ya, ada satu institusi yang menghalangi masyarakat melihat itu udah nggak bisa dipakai. Oke. Ya. Literasi adalah jawabannya. Okay. Gitu. Jadi filternya bukan antara penonton dengan media, gitu ya. Filternya kita tanam kalau di sini istilahnya apa? Sensor mandiri. Ya, betul. Ya. Sensor mandiri artinya apa? Edukasi pasti, pendampingan harus dilakukan, gitu ya. Sehingga si masyarakatnya memang punya bekal menghadapi timbunan ya, informasi yang tiap hari mereka dapat, gitu ya. Dan ya itu masa depan, gitu ya. Dan kita sama Kominfo juga diskusinya mengarah ke sana gitu ya. Ya mudah-mudahan deh undang-undang perfilman ini kan tahun 99 ya. Untuk hitungan zaman sekarang gitu udah cukup lama itu. Betul. Ya. Udah 14 tahun. 24 ya? 24 iya, tahun ya. Betul. 24 tahun sementara teknologi di dalam 24 tahun ini luar biasa gitu ya. Jadi kita menggunakan undang-undang praktis yang boleh dibilang ketinggalan zaman gitu ya. Dia harus diupdate ya dengan perkembangan sekarang dengan banyak sekali dimensi yang dulu mungkin nggak terpikir. Ya, dulu kan kita nggak mikir ya bahwa suatu saat akan bisa nonton film Avenger gitu ya di kamar sendiri. Yeah. Pakai layar gede gitu, pakai speaker kayak bioskop. Nggak kebayang tuh 10 tahun lalu nggak kebayang kita. Sekarang dia realitas. Ya. Sehingga mestinya peraturan perundang-undangan kita juga diupdate agar sesuai gitu ya. Dan dengan begitu saya kira akan jauh lebih efektif tuh nanti ya. Mikirin gimana caranya strategi yang paling tepat memastikan keamanan buat publik, si penonton ya, Pak si ya. penonton gitu ya. Dia terlindung ya dari macam-macam expose yang kayak begitu. Sehingga timbul ya kita kan inginnya membangun masyarakat yang sehat, demokratik, cerdas dan seterusnya gitu ya. Jadi panduan-panduan itu yang patokan-patokan itu yang mestinya masuk di dalam pembahasan tentang peraturan perundang-undangan ke depan. Betul. Nah, saya dengar ngomong-ngomong undang-undang perfilman ini kan sedang di tahap prolegnas ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat singgung kata-kata sensor ini kan udah nggak sesuai nih gitu ya. Nah, cuma kan konteksnya kami kan lembaga sensor film
itu juga produk undang-undang tuh Pak, kata-kata sensor. Nah, Bapak melihat ke depannya tuh bagaimana? Ya undang-undangnya ganti, namanya ganti dong. Ya, ganti ya, jadi klasifikasi usia ya Pak, ke luar negeri ya Pak? Sama, gitu. Saya kira, karena begini, mungkin ya, ini saya ingat dulu Pak Kepala yang lama ya, Pak Yani. Satu yang saya masih ingat terus, gitu, sampai sekarang. Gitu. Ketika diskusi ini, beliau cocok, oke, memang harusnya ke depan lebih banyak yang namanya lembaga seperti ini tuh berdampingan dengan masyarakat ya, bukan menghalangi. Bukan menghalangi. Ya. Jadi berdampingan dengan masyarakat, fine. Tapi gitu, yang saya ingat dari Pak Yani, perlu di dalam setiap sajian ketika muncul di layar bioskop, TV dan segala macam gitu ya, ada yang namanya tanda tangan dari sebuah lembaga yang sudah memeriksa ini. Oke. Ya. Sering kali orang bilang ngapain sih disensor atau segala macam. Secara prinsip saya juga sepikiran gitu ya. Tetapi di sisi lain kita mesti ingat ya, di luar sana ada orang tua mungkin ya yang nggak masuk di dalam kultur film. Ya. Kebudayaannya bukan audiovisual. Ya. Gimana caranya dia ngebantu si anaknya yang tumbuh dengan budaya audiovisual tersebut? Kan ada gap nih. Gap ini yang bisa diatasi dengan adanya otoritas yang bilang ini aman. Okay. Gitu ya. Ada guarantee ya Pak di situ? Ada guarantee. Ketika si lambangnya itu dengan tanda tangannya Pak Kepala ada di situ, ini udah benar. Gitu ya. Silahkan publik bisa mengakses ini memang udah bagus ditonton. Gitu ya. Bagian itunya saya kira penting. Ya. Tapi apakah namanya sensor? Ya, saya kira udah enggak. Gitu ya. Karena sensor pengertiannya adalah itu tadi. Gitu membatasi, ya. Ada media, ada orang, dia di tengah-tengah nih menghalangi. Lah sekarang medianya udah mengelilingi kita. Nah lembaganya mau berdiri di mana? Ya kan dia nggak mungkin berdiri di semua lini gitu ya. Seperti saya bilang, nggak mungkin dia menyensor YouTube, nggak mungkin. Gitu. Secara teknis, secara apapun udah nggak mungkin gitu. Jadi paling benar adalah mendampingi. Namanya apa? Ya terserah yang bikin undang-undang gitu. Tapi kalau saya istilah sensor itu adalah istilah dari masa lalu. Nah. Kadang mungkin saya sedikit share Pak ya. Ketika kami melakukan literasi ke daerah gitu ya, mereka juga masyarakat juga banyak. Kenapa sih namanya masih sensor gitu kan? Mereka juga satu sisi meminta lah ya, atau mempertanyakan lah namanya diubah. Cuma kami bilang ya ini kan produk undang-undang gitu. Tapi prakteknya yang kami lakukan sudah tidak menggunting, nempelin lagi, enggak gitu kan. Yang kami lakukan adalah sekarang ya kami memberi catatan, kami kembalikan ke pemilik, mereka lah yang merevisi sesuai dengan kreativitasnya mereka. Nah setelah kami jelaskan seperti itu Pak, audiens lebih bisa menerima, lebih bisa paham. Oh jadi seperti yang Bapak bilang, jadi ketika filmnya mengelilingi kita, udah bukan waktunya berdiri di depan menghalangi film, tapi di mana kita ada di sebelah mereka, gandeng tangan mereka, kasih bimbingan. Betul. Gitu. Ya, jadi perubahan peran itu menurut saya akan sangat fundamental gitu ya. Karena tidak lain karena perubahan yang terjadi di lanskap medianya sendiri gitu. Karena lanskap medianya berubah ya tentu peran dari si lembaga ini juga akan berubah gitu. Dan ya mudah-mudahan ya kalau nanti undang-undang perfilman jadi dibahas ya, ini betul-betul bisa kita sepakati gitu loh. Ya, karena saya khawatir ya orang masih tetap aja mikirnya gitu, wah ini harus dipangkas apa segala macam. Termasuk misalnya sekarang itu kita harus pasang firewall dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, bongkar kayak begituan dulu ada makanannya anak SMP. Iya. Ya, percuma gitu ngabisin anggaran gitu. Ya, bisa pasti akan dibongkar. Itu mah kerjaannya anak SMP. Udah mampu dia melompati yang kayak gitu-gitu ya. VPN tuh kan udah jadi ininya rumah tangga gitu ya. Jadi strategi untuk mengakali teknologi sehingga menghalangi orang gitu udah nggak bisa, udah nggak efektif gitu ya. Mau pakai teknologi apapun gitu. Kecuali itu tadi ya, tutup semuanya gitu ya. Tapi kan berarti nggak seperti itu kita juga. mundur gitu ya. Sebuah masyarakat yang terbuka, demokratik, terus tiba-tiba mengambil keputusan yang sama sekali nggak populer dan tidak cerdas menurut saya gitu ya. Jadi ke depan saya kira gitu deh ininya ya. Pak, ngomong-ngomong soal film ya Pak, kan sebenarnya sekarang ini kan kalau saya lihat ya anak-anak kita gitu ya, generasi muda gitu ya, itu kan lebih banyak melihat film soal bagaimana figur jagoan itu kan dari luar. Ada film-film nasional kita, contoh soal Gatot Kaca gitu kan, cuma kan mungkin populasinya nggak banyak ya, jumlah filmnya nggak banyak. Saya melihat film-film tema sejarah gitu ya di bangsa kita nih ya, terutama untuk memberikan pendidikan ke anak-anak itu nggak terlalu banyak gitu. Nah di sini apakah ada peran dari
direktorat yang tempat Bapak pimpin untuk semacam apa ya, memberikan pengkayaan gitu ya, bahwa sebenarnya film sejarah itu bagus loh gitu. Film kebudayaan itu bagus gitu. Contoh kayak Ngeri Ngeri Sedap tadi Bapak nonton ya, itu walaupun saya ikut nyensor di studio gitu ya, saya melihat film itu pun di bioskop berkali-kali gitu. Kenapa? Karena message pesannya tuh bagus sekali yang ditampilkan. Nah, untuk film-film bertemakan sejarah, kebudayaan lainnya, bagaimana menurut Bapak? Lagi ini sebenarnya juga terkait dengan tadi yang saya bilang literasi gitu ya. Jarak kita masyarakat terutama di perkotaan ini ya dengan kebudayaan itu tadi udah cukup jauh gitu ya, secara mental gitu ya. Banyak orang kalau lihat, ini dianggap nggak relevan, dianggap masa lalu, ya, dianggap kebudayaan kakeknya gitu, bukan kebudayaannya dia gitu ya. Jadi jarak itu cukup jauh gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita mau bikin karya-karya yang berbasis ya atau berpijak pada kekayaan budaya kita, PR-nya 2 gitu. Satu, dia mampu mengkomunikasikan ya si nilai budaya dan segala macam bentuk ekspresinya dengan bentuk yang ada sekarang. Ya. Dan itu bukan nggak mungkin, sangat mungkin. Kalau mau contoh film Jepang, Kenshin. Ya. Itu film dari cerita beberapa abad yang lalu gitu, seluruh filosofinya dan segala macam. Populer hari ini, sangat populer. Ya. Dia main di mana? Di wardrobe, di seluruh artistiknya sedemikian rupa sehingga orang kemudian relate gitu, walaupun dia berasal dari zaman yang berbeda. Nah, di kita masih ada tantangan tuh, gitu ya. Lagi dan urusannya adalah investment gitu ya. Jadi kalau bicara satu ranah ini nih ya, ranah mengkomunikasikan kekayaan budaya kita secara efektif kepada publik kita, urusannya investasi. Ya. Makanya saya suka bilang sama teman-teman gitu, kalau misalnya memang pilih film sejarah, film bertema budaya, investasinya benar. Kalau nggak kasihan nanti. Gitu. Orang semakin jauh tuh, jadi jaraknya dia rasa udah jauh, muncul lagi film yang menyebalkan ini, jadi makin jauh. Tambah jauh. Gitu, ya. Nah, jadi itu satu hal ya. Tapi hal kedua yang tidak kalah penting, Kang Obed mungkin masih akrab dengan bahasa Sunda, bahasa Betawi, tahu sedikit orang dengar bercanda dengan teman-teman juga masih bisa dengan bahasa seperti itu. Banyak yang sekarang udah nggak bisa. Ya, bukan karena mereka so pinter, mau so asing atau enggak, memang semakin berkurang ya ruang-ruang untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang sangat-sangat lokal seperti itu gitu. Nah, kerjaan kami apa di desain kebudayaan? Menghidupkan ruang-ruang itu. Ya, jadi justru harus semakin banyak ruang yang memberi kesempatan bagi ekspresi-ekspresi lokal itu muncul ke permukaan. Kalau saya juga syaratnya sederhana gitu, agar dia bisa tampil dan menginspirasi. Ya. Sehingga apa? Harus keren. Ya. Jangan sampai orang nonton seni tradisi, ekspresi-ekspresi tradisi karena kasihan. Aduh, nggak enak diundang sama Pak Dirjen nih, gitu ya. Kita datang deh, nonton rame-rame, gitu ya. Aduh, nggak enak nih Pak Menteri ini yang bikin, gitu ya. Kita nonton, ya. Itu nonton karena kasihan. Ya. Dia harus mampu, ya. Sekarang ini teman-teman yang bergerak di ekspresi budaya yang lokal ini menjadi relevan seperti yang tadi ini, gitu ya. Nah, untuk ini kita sokong nih, ada dana abadi kebudayaan. Pakai deh segede-gedenya gitu untuk bikin produksi-produksi yang memang memperkenalkan kekayaan budaya kita, tapi membuat si penontonnya, ya ini relevan untuk dia, entah value-nya, entah dia lihat tampilan fisik artistiknya, macam-macam kan, orang bisa relate itu kan macam-macam ya. Tapi familiarisasi ya atau membuat itu menjadi akrab, menjadi lumrah gitu. Itu terus-menerus kita lakukan gitu karena itu kuncinya gitu sehingga dia tetap bisa hidup ya di dalam masyarakat kita. Karena aneh gitu ya kadang-kadang misalnya sekarang ini bahasa Korea ya 20 tahun yang lalu atau zaman saya kuliah deh nggak kepikir tuh Korea kebudayaan Korea tuh kayak apa gitu ya. Sebegitu masuknya ke kita ya tuh ya Pak? Ya dulu ya. Dulu 25 tahun yang lalu. Sekarang gitu anak-anak belajar bahasa Korea. Mereka dalam keseharian bahkan berbincang-bincang gitu ya dengan bahasa Korea dan segala macam. Begitu lekat ya di dalam kebudayaan kita dan ini tentu jadi pertanyaan gitu ya. Kok bisa gitu? Padahal dia sebenarnya kan sangat lokal. Iya.
di kampungnya gitu ya. Tapi kok bisa sesuatu yang sifatnya lokal kemudian menjadi begitu dominan gitu ya. Pak, terakhir nih Pak. Jadi yang nonton podcast Action Nihil ini nih Pak, dan kemudian apa sih podcast? Action Nihil Pak. Okay. Kenapa namanya Action Nihil? Nah ini bukan berarti artinya nggak ada action ya Pak ya. Ini memang harus saya jelaskan gitu ya. Action Nihil itu bicara soal action itu ya obrolan kita di sini. Nihil itu adalah gini, apa yang kita sampaikan di sini Pak, itu kalau bahasa saya nih Pak orang Bekasi, plek-keteplek ditonton orang. Jadi kita tidak akan ada editing gitu ya, tidak akan ada modifikasi gitu kan. Jadi apa yang keluar hari ini gitu kan, itu yang ditonton orang. Nah, penonton kita Pak, itu rata-rata usia 15 sampai 35 tahun. Termasuk juga orang-orang yang engage di sosial medianya LSF gitu ya. Jadi rupanya orang-orang di usia anak-anak muda gitu ya, atau Gen Z, Gen milenial itu di 15 sampai 35 itu yang dekat dengan kita saat ini, termasuk mereka juga target yang kami sasar. Terakhir Pak, saya mungkin mau minta Bapak berikan pesan-pesan buat penonton podcast kita, terutama movie maker Pak. Gitu. Mungkin Bapak bisa sampaikan sesuatu buat para movie maker lokal kita gitu ya, buat menambah semangat mereka. Silakan Pak. Iya. Ke kamera ya? Silakan Pak. Situ ya. Untuk para pembuat film Indonesia yang keren-keren, apapun genre-nya, ya, berapapun usianya, jangan pernah lelah menjelajahi bumi kita tercinta ini yang punya segudang cerita yang luar biasa. Ya. Dari teman-teman tentu saya berharap setelah mendapat pemahaman tentang kekayaan negeri kita ini, bisa mengkomunikasikannya secara baik dalam genre apapun kepada publik dunia. Tetap semangat film Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih Sama-sama. Pak Hilmar Farid sudah bersama kami di podcast Action Nihil. Teman-teman sahabat sensor, jangan lupa klik like, subscribe, dan share podcast kita supaya bermanfaat buat banyak orang. Boleh minta tangannya Pak, El Pak? El. Ini gimmicknya kita Pak. Kamera di tengah, Action Nihil. Terima kasih. Action Nihil.